Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian semua selalu mendapat keberkahan, keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kita kembali bertemu ya di pembelajaran semester 2 ini. Mudah-mudahan kita selalu semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun dalam keadaan masih pandemi. Mudah-mudahan semuanya cepat pulih agar kita bisa seperti biasa lagi kembali belajar normal di sekolah lagi. Amin. Nah, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan belajar tentang materi puasa. Nah, materi puasa di buku paket itu di halaman ke-71. Nah, silahkan dibuka bukunya ya anak-anak. Kita hari ini akan membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. Nah, untuk itu silahkan disimak baik-baik ya anak-anak. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Nah, apa sih pengertian daripada puasa? Puasa adalah menahan diri daripada makan dan minum dan menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Maksudnya mulai dari azan subuh hingga sampai azan maghrib, waktunya berbuka puasa. Nah, jadi kita selama berpuasa tidak boleh makan ataupun minum ataupun segala sesuatunya yang membatalkan puasa, baik itu seperti kentut di dalam air. Nah, maka kita tidak boleh melakukan tersebut. Dan setelah mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian berpuasa. Nah, puasa ini diwajibkan bagi kita semua, bagi umat muslim khususnya. Ya, diwajibkan bagi umat muslim karena sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman atau sebagai orang muslim diwajibkan atas kita semuanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi seseorang diwajibkan berpuasa apabila dia telah memenuhi 4 syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, ini yang paling penting, yaitu dia harus beragama Islam. Maka orang yang di luar agama Islam tidak diwajibkan berpuasa. Misalnya orang yang non muslim, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang kedua yaitu harus baligh atau cukup umur. Nah, maksudnya di sini dia harus sudah mencapai usia balik, jadi dia tidak sudah berubah suaranya, ataupun bagi laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah, ataupun bagi perempuan biasanya ditandai dengan haid, keluarnya darah haid. Nah, itu dia menandakan bahwasanya seseorang tersebut sudah balik. Maka apabila seseorang telah balik, maka dia sudah diwajibkan berpuasa atasnya. Nah, apabila berbeda dengan anak kecil, apabila masih kecil sekitaran umur kelas 1 ataupun kelas 2 ataupun masih balita, nah itu belum diwajibkan berpuasa. Tetapi akan lebih bagusnya lagi apabila dia sudah belajar mulai dari kecil untuk belajar berpuasa, maka ketika dia besar nanti akan terbiasa berpuasa. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, apa syarat wajib puasa? Berakal sehat. Nah, orang yang wajib berpuasa dia harus berakal sehat. Maksudnya apa? Dia tidak dalam keadaan gila ataupun mabuk. Maka apabila orang mabuk dia tidak boleh, maka dia tidak wajib berpuasa, ataupun orang gila dia tidak wajib berpuasa. Nah, oleh karena itu kenapa banyak orang gila yang masih saja makan ataupun tidak puasa di bulan Ramadan, karena dia memang tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat yaitu yang terakhir syarat wajib puasa apa? Yaitu kuat berpuasa. Nah, jadi orang yang diwajibkan berpuasa itu dia harus kuat berpuasa. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya ada nenek-nenek ataupun kakek-kakek yang sudah tidak tahan lagi berpuasa, ataupun dalam
keadaan sakit, maka dia dibolehkan tidak berpuasa. Nah, jadi itu tadi 4 syarat wajib puasa. Sekarang 4 syarat sah puasa. Nah, 4 syarat sah puasa apa sih? Setelahnya wajib puasa, maka dia ada lagi syarat sah puasa. Nah, yang pertama yaitu Islam, sama dengan tadi. Jadi dia harus Islam. Apabila sudah Islam maka sah istilahnya, maka sah puasanya, yaitu insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Yang kedua yaitu memayyiz. Memayyiz apa sih? Jadi dia tuh bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi orang tersebut bisa membedakan yang mana yang baik, mana sesuatu yang baik dan mana yang sesuatu yang buruk. Nah, itu tadi Pak, memayyiz. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini bagi perempuannya, jadi dia harus suci dari haid dan nifas. Apabila dia masih haid ataupun halangan, dia berpuasa, maka otomatis tidak sah puasanya karena dia dalam keadaan haid ataupun nifas bagi orang yang telah melahirkan perempuan. Nah, yang terakhir yaitu pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, maksudnya di sini kita di dalam Islam itu ada memang waktu-waktu yang diperbolehkan berpuasa, ada pula waktu yang tidak dibolehkan berpuasa. Nah, seperti hari tasyrik ataupun hari raya Idul Fitri sampai hari ketiganya, itu hari pertama 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 itu tidak boleh berpuasa. Nah, jadi kita tidak boleh berpuasa. Apabila kita berpuasa di hari itu, maka kita tidak sah puasa kita, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi syarat sah puasa. Yang keempat yaitu rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Nah, niat yang paling penting dalam melakukan sesuatu, karena innamal a'malu binniyat. Nah, jadi yang pertama yaitu niat. Jadi kita niat puasa, nawaitu shauma ghadin an a'da'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu tadi niat puasa. Nah, yang selanjutnya yang kedua, jadi rukun puasa itu cuma ada 2. Yang pertama niat, yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak dari azan subuh sampai nanti azan maghrib, sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi itu 2 daripada rukun puasa. Nah, itu tadi daripada penjelasan mengenai puasa Ramadan, yaitu baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Nah, anak-anak Bapak semuanya, tugasnya untuk minggu depan silahkan anak-anak Bapak semuanya dihafalkan, ataupun untuk minggu ini deh dihafalkan niat puasa Ramadan. Nah, jadi nanti dikirimkan di grup khusus fikih ya. Nah, nanti silahkan ananda Bapak semuanya divideokan untuk menghafalkan niat puasa Ramadan. Nah, mungkin materi kita hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.